Cek 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 cek, halo sobat anime, gas lagi dah Shelang, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang dia terlihat sangat frustasi ketika dia mendapatkan Mulan pada akhirnya jatuh dalam kondisi koma. Namun tak lama setelahnya, Shelang dia juga mendapatkan kunjungan dari orang-orang Akademi Tianhe yang datang untuk dapat memeriksa kondisi dari Mulan. Namun setelah mereka melakukan sebuah pemeriksaan, ternyata mereka tidak menemukan apapun dan mereka juga meminta izin kepada Shelang untuk dapat memeriksa dari Shen Yi, putra dari Shelang. Dan setelah mereka melakukannya, ternyata mereka tidak mendapatkan apapun yang membuat mereka pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Dan setelah orang-orang Akademi Tianhe pergi, di sini Lu Bing dia juga meminta kepada Shelang untuk memeluk Shen Yi, mengingat Shelang sudah lama tidak melakukannya. Di sini Shelang awalnya dia enggan untuk dapat melakukannya. Dia masih bersikeras kalau ini semua adalah ulah dari Shen Yi penyebab kenapa Mulan sampai koma. Tapi setelah Shelang dia melirik dan juga melihat wajah imut dari Shen Yi, dia pun menyadari kalau ini semua tidak ada hubungannya dengan Shen Yi. Ini adalah pure insting bertahan hidup. Jadi di sini Shelang dia melakukannya, dia menggendong Shen Yi dan dia tidak lagi menyalahkan Shen Yi atas apa yang telah terjadi kepada Mulan. Mengingat Shen Yi dia hanyalah seorang bayi yang wajar menyerap nutrisi yang dimiliki oleh ibunya. Dan setelah Shelang dia melakukannya, di sini Lu Bing dia pun senang ketika Shelang pada akhirnya mau mengakui Shen Yi setelah Shelang enggan untuk dapat melakukannya beberapa waktu lalu. Dan setelah Lu Bing dia kembali ke ruangannya, di sini Shelang dia mendapatkan kunjungan dari Raja Pedang Li yang mengatakan kepada Shelang kalau sepertinya orang-orang dari Akademi Tianhe yang datang sebelumnya bukan untuk dapat menyelamatkan Mulan, tapi untuk melihat Shen Yi. Dan hal itu pun juga dipahami oleh Shelang. Di sini Shelang dia juga tahu kalau sepertinya orang-orang Akademi Tianhe mereka datang bukan untuk dapat menyelamatkan Mulan, tapi memeriksa kondisi dari Shen Yi, memastikan Shen Yi apakah dia memiliki garis keturunan khusus, pikir dari Shelang. Di sini Raja Pedang Li dia juga mengatakan kepada Shelang kalau sebelumnya Mulan pernah pergi belajar dan juga memulihkan diri di Akademi Tianhe, yang membuat Shelang dia pun berpikir apakah sebelumnya Akademi Tianhe memiliki hubungan yang baik dengan Mulan, pikir dari Shelang. Dan untuk mendapat informasi lebih lanjut lagi, di sini Shelang dia pun bertanya kepada Su Peipei, emak dari Mulan. Di sini Shelang dia pun bertanya kenapa Mulan tiba-tiba pergi menuju Akademi Tianhe, yang membuat Su Peipei dia mengatakan kalau sebelumnya Mulan dia memiliki masalah kesuburan. Jadi Mulan dia pergi ke tempat itu untuk dapat menerima pengobatan dan ternyata itu semua berhasil karena mereka memiliki penelitian itu, ucap dari Su Peipei, yang membuat Shelang dia pun bingung kenapa Akademi Tianhe memiliki metode aneh seperti itu. Padahal itu adalah sebuah masalah yang memang sangat-sangat kompleks ketika di zaman seperti ini tentang masalah kesuburan, pikir dari Shelang. Bahkan saat ini Shelang dia juga bingung bagaimana bisa Akademi Tianhe menjadikan Mulan dalam satu kali percobaan langsung top chair, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya ada yang tidak beres. Di sini Shelang dia juga berpikir apakah jangan-jangan Akademi Tianhe dia melakukan sebuah perubahan fisik kepada Mulan, pikir dari Shelang. Dan untuk mencari tahu jawabannya, dia harus pergi menuju Akademi Tianhe. Namun sebelum pergi menuju Akademi Tianhe, Shelang dia juga lagi-lagi dan sempat melakukan sebuah penelitian lagi. Namun apa yang dilakukan oleh Shelang ternyata dia masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi dalam kondisi dari Mulan. Namun setidaknya Mulan masih bisa bertahan selama 1 bulan ke depan, pikir dari Shelang. Jadi Shelang harus mendapatkan semua informasi yang dimiliki oleh Akademi Tianhe, pikir dari Shelang. Dan itu membuat Shelang dia meminta kepada Raja Pedang Li untuk pergi bersama dengan dirinya menuju Akademi Tianhe. Dan benar aja tak lama setelahnya Shelang dia langsung pergi malam itu juga. Dan pada pagi harinya Shelang dia pun tiba di mana Akademi Tianhe berada. Dan di sini Shelang dia tidak memiliki ekspektasi apapun, tapi setidaknya dia harus mendapatkan informasi yang cukup berguna, pikir dari dirinya. Dan ketika Shelang dia tiba dan dia mengetuk pintu, dia pun dihampiri oleh seorang penjaga yang bertanya siapa dan apa tujuan datang ke tempat ini, yang membuat Shelang dia mengatakan kalau dirinya adalah Shelang untuk dapat meminjam beberapa buku. Namun mendengar kalau ternyata yang datang adalah Shelang, membuat penjaga ini dia pun marah dan dia mengatakan kepada Shelang kalau Shelang harus segera pergi karena Akademi Tianhe tidak memiliki hubungan apapun dengan Shelang. Bahkan orang tua itu langsung membanting pintu mengusir Shelang dari tempat ini. Namun di sini Shelang alih-alih dia pergi, dia berteriak dan dia mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Putri Ninghan karena dia harus bernegosiasi. Dan benar tak lama setelahnya Putri Ninghan dia pun datang dan dia pun bertanya negosiasi apa yang diinginkan oleh Shelang, yang membuat Shelang dia mengatakan kalau dirinya akan memecahkan semua
soal matematika yang dimiliki oleh Akademi Tianhe, dan dia juga tahu pasti soal matematika itu sangat penting untuk Akademi Tianhe. Jika tidak, bagaimana mungkin Akademi Tianhe sampai melepas soal itu ke halaman publik? Namun untuk kompensasinya dia meminta sebuah buku. Xilang ingin membaca sebuah buku. Xilang dia juga tahu kalau Akademi Tianhe memang memiliki banyak sekali buku dan harusnya meminjam 1-2 buku bukanlah menjadi sebuah masalah, pikir dari Xilang. Tapi di sini Xilang dia juga tahu mungkin aja buku-buku seni bela diri bukanlah menjadi masalah bagi Akademi Tianhe. Tapi jika itu adalah buku penelitian mungkin agak sedikit merepotkan, pikir dari dirinya. Namun untuk Putri Ninghan dia langsung menutup pintu kembali dan dia meminta kepada Xilang untuk tunggu sebentar karena dia harus berdiskusi dulu dengan para petinggi, ucap dari Putri Ninghan. Dan di sini untuk Xilang dia pun menunggu di luar sana. Di sini Xilang dia juga tahu kalau soal-soal matematika yang selalu disebar oleh Akademi Tianhe adalah sesuatu yang cukup krusial juga. Karena di sini Xilang dia berpikir kalau sepertinya soal-soal itu untuk dapat memecahkan sebuah rahasia kuno yang ditemukan oleh Akademi Tianhe, pikir dari dirinya. Oleh sebab itulah soal-soal matematika itu sangat penting untuk Akademi Tianhe. Dan benar aja tak lama setelahnya kini Putri Ninghan dia pun kembali datang dan dia mengatakan kepada Xilang kalau sayangnya mereka menolak tawaran dari Xilang dan mereka tidak mengizinkan Xilang untuk dapat meminjam buku apapun dari mereka. Dan di sini dengan sedikit mengejek Putri Ninghan dia pun mengatakan kepada Xilang kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka Xilang kau pergi dari tempat ini, ucap dari Putri Ninghan yang membuat Xilang dia pun kesal. Di sini Xilang dia mengatakan kepada Putri Ninghan kalau dia akan melakukan apapun untuk dapat membantu Mulan untuk dapat kembali pulih. Tapi di sini Xilang dia juga protes kenapa Akademi Tianhe sampai merubah garis keturunan yang dimiliki oleh Mulan. Namun di sini untuk Putri Ninghan dia pun alih-alih menjawab pertanyaan dari Xilang, dia mengatakan kepada Xilang kalau sepertinya terlalu menilai tinggi dirinya sendiri. Jadi Akademi Tianhe tidak membutuhkan apapun dari Xilang, ucap dari dirinya yang langsung membanting pintu, yang membuat Xilang dia sangat-sangat kesal dan dia bersumpah akan menghancurkan Akademi Tianhe, pikir dari Xilang. Di sini Xilang dia juga berpikir kalau sepertinya soal-soal matematika itu memang sangat berarti bagi Akademi Tianhe. Jika tidak, bagaimana mungkin Putri Ninghan dia sempat berdiskusi dengan para petinggi sebelum memutuskan untuk dapat menolak tawaran dari dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Putri Ninghan yang melakukan sebuah diskusi itu membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya peninggalan zaman kuno itu sungguh sangat berarti, pikir dari dirinya. Di sini Xilang dia juga berpikir kalau sepertinya Akademi Tianhe memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka pasti menemukan sesuatu yang ajaib di reruntuhan gunung. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi Xilang, kenapa Putri Ninghan ada di cabang di Akademi Tianhe yang ada di sekitaran dari kerajaan Yue di saat waktu yang bersamaan ketika Mulan dia melahirkan. Padahal sebelumnya Putri Ninghan dia pergi menuju reruntuhan kuno yang sangat-sangat dalam, yang membuat Xilang dia pun berpikir apakah ini semua ada hubungannya, pikir dari Xilang. Dan setelah Xilang pergi di sini, orang-orang yang sebelumnya pergi menemui Xilang itu mereka melaporkan apa yang telah mereka temukan di rumah dari Xilang, dan dia mengatakan kepada Putri Ninghan apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah memeriksa Mulan dan mereka juga telah memeriksa putra dari Xilang. Tapi sayangnya putra dari Xilang ternyata tidak memiliki garis keturunan emas. Lebih tepatnya dia memiliki garis keturunan kosong. Lantas apa yang harus mereka lakukan? Namun itu juga membuat Putri Ninghan dia pun bingung kenapa Mulan tiba-tiba aja dia mengalami tidur panjang seperti ini. Bukankah ini adalah sesuatu yang aneh, pikir dari Putri Ninghan. Tapi di sini untuk orang-orang tua itu mereka mengatakan mungkin aja obat yang mereka gunakan itu terlalu kuat hingga membuat Mulan tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Awalnya Mulan dia mendapatkan terapi dari mereka dan itu semua berjalan dengan lancar. Tapi setelah Mulan tidak lagi mendapatkan terapi, mungkin itu memberikan sebuah efek balik yang sangat berbahaya untuk tubuh dari Mulan, pikir dari orang-orang tua ini. Namun karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan Xilang, apakah mereka harus menyingkirkan Xilang, ucap dari orang tua ini. Namun untuk Putri Ninghan dia pun mengatakan kalau sepertinya ada yang sangat janggal dengan Xilang. Jadi mereka tidak perlu menyingkirkan Xilang untuk saat ini, ucap dari Putri Ninghan. Sedangkan di sudut lainnya untuk Xilang ternyata dia tidak kembali pulang, tapi dia pergi menuju sebuah tempat rahasia. Dia pergi bersama dengan Raja Pedang dengan penuh penyamaran karena ternyata Xilang akan pergi menuju Gunung Futu. Namun ternyata untuk dapat pergi menuju Gunung Futu melewati area perbatasan, yang membuat Xilang dia melihat kalau ternyata saat ini di area perbatasan penuh dengan para pasukan-pasukan yang siap untuk dapat berperang. Bahkan saat ini Xilang dia melihat kalau ternyata pasukan kerajaan Nan dan juga pasukan kerajaan Chu mereka telah bersatu dan bersiap untuk dapat menyerang kerajaan Yue. Bahkan saat ini mereka juga telah mengumpulkan setidaknya 230.000 pasukan yang tentunya itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan untuk Xilang dia juga berpikir sepertinya ini akan sangat sulit bagi kerajaan Yue. Apalagi Yue saat ini memiliki pasukan hanya sekitar 120.000 orang, yang tentunya itu sangat sulit bagi Yue untuk dapat memenangkan perang ini, pikir dari Xilang.
Namun karena Xilang dia akan pergi melewati perbatasan yang dimiliki oleh kerajaan Yue, di sini dia sempat dimintai tanda pengenal karena tentunya tidak akan mungkin mudah bagi dirinya untuk dapat melewati area di saat kondisi seperti ini. Dan setelah Xilang dia mengeluarkan token miliknya, di sini penjaga pun mengizinkan Xilang untuk dapat pergi. Dan setelah melewati area perbatasan, Xilang dia pun pergi menuju Gunung Futu. Dan ternyata Gunung Futu itu memang sebuah gunung yang ada di tengah-tengah dari danau. Gunung Futu berada di antara 3 kerajaan dan ada di tengah-tengah danau besar. Dan ternyata Gunung Futu itu memang setara dengan Akademi Tianhe, namun mereka memiliki pendekatan yang cukup berbeda, di mana Akademi Tianhe mereka lebih aktif untuk dapat keluar dan mengenalkan ilmu pengetahuan, dan mereka juga mulai merekrut orang-orang pintar untuk dapat bekerja bersama dengan Akademi Tianhe. Tapi berbeda dengan Gunung Futu yang lebih tertutup, bahkan mereka hampir tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar dan hanya sedikit murid-murid yang pergi meninggalkan tempat ini, ucap dari Shenlang. Di sini Xilang untuk dapat pergi menuju Gunung Futu yang memang ada di tengah-tengah danau. Ternyata mereka harus menyeberang dan ternyata nyeberangnya pakai sebuah sampan di dalam sebuah dermaga kecil yang membuat Xilang dia pun bingung kalau sepertinya ini terlalu repot gak sih, pikir dari dirinya. Masa iya nyebrang danau besar pakai sampan kecil, nanti kebalik repot, pikir dari Shenlang. Namun karena memang tidak punya jalan lain, di sini Xilang dia pun mendekati pembawa sampan dan dia mengatakan kalau dirinya adalah murid dari Gunung Futu dan dia harus kembali ke Gunung Futu. Yang membuat penjaga sampan dia pun berpikir kalau sepertinya siapa ini bocah? Apakah dia adalah bocah yang ingin menyamar, pikir dari penjaga sampan. Dan di sini untuk penjaga sampan dia pun meminta kepada Xilang untuk pergi, jangan mencoba yang aneh-aneh. Namun untuk Xilang dia mengatakan kalau dirinya adalah murid dari Gunung Futu dan masternya adalah Wu Chanzi, ucap dari Xilang yang membuat orang tua ini lagi-lagi tambah bingung. Dan dia mengatakan kalau Master Wu Chanzi adalah orang yang sangat-sangat tertutup. Bahkan dia tidak memiliki seorang murid dan satu-satunya orang yang ada di dekatnya adalah keponakannya sendiri. Dan dia adalah orang yang dikenal sangat-sangat kejam dan juga kesepian. Dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara langsung dengan dirinya karena dulu pernah ada yang melakukannya tapi dia berakhir dengan tidak baik-baik saja, ucap dari orang tua itu. Dan bagaimana mungkin dia memiliki seorang murid, apalagi murid itu dari wilayah luar, pikir dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan kepada Xilang untuk merubah pikirannya. Dan dia juga tahu kalau orang yang ada di sebelah dari Xilang adalah seorang ahli seni bela diri. Tapi itu masih belum cukup untuk dapat melindungi Xilang dari Gunung Futu, ucap dari orang tua ini yang membuat Xilang dia mengatakan kalau dirinya memang berasal dari Gunung Futu dan dia mengeluarkan sebuah token masuk yang membuat Raja Pedang Li dia pun bingung lah, sejak kapan Xilang jadi murid dari Gunung Futu, pikir dari Raja Pedang Li. Dan dia juga tahu walaupun dia ahli dalam hal seni bela diri tapi untuk dapat melindungi Xilang dari Gunung Futu itu kan sangat-sangat menyulitkan, pikir dari Raja Pedang Li. Namun untuk orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya token yang diberikan oleh Xilang adalah token buatan sendiri. Bagaimana mungkin dia punya token dari Gunung Futu, pikir dari orang tua ini. Tapi ketika dia melihat lebih detail ternyata lah bener punya Gunung Futu, pikir dari orang tua ini yang bingung kenapa Xilang dia memiliki token yang dimiliki oleh Gunung Futu. Dan itu membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya ini apakah asli kah, pikir dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga bingung bagaimana mungkin seorang master yang sangat tertutup dari dunia luar tiba-tiba aja dia memiliki seorang murid. Jadi dia bingung apakah ini asli ataupun tidak. Tapi ya sudahlah dia juga enggak ambil pusing karena dia tugasnya hanyalah mengantar. Jadi dia akan melakukannya. Hanya saja cuma Xilang yang bisa pergi seorang diri. Yang tentunya itu membuat Raja Pedang Li dia sangat khawatir. Tapi itu Xilang dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja, ucap dari Shenlang yang membuat Raja Pedang Li enggak yakin bagaimana mungkin Xilang dia bisa melakukannya. Xilang nggak bisa seni bela diri, pikir dari Raja Pedang Li. Namun untuk Xilang dia pun tetap memutuskan untuk pergi menuju Gunung Futu. Dia pergi bersama dengan pria bertopi jerami itu. Di sini Xilang dia nggak ambil pusing, dia harus pergi menuju Gunung Futu dan dia harus menyelamatkan Mulan bagaimanapun caranya. Dan dia juga tahu kalau dirinya saat ini udah menjadi murid dari Gunung Futu itu sendiri. Jadi dia harus pergi ke tempat itu, ucap dari Shenlang, dan dia harus mendapatkan semua penelitian yang dimiliki oleh masternya itu, pikir dari dirinya. Walaupun dia juga nggak tahu hubungan apa yang akan ia dapatkan dengan masternya nanti, pikir dari Shenlang. Tapi yang dia tahu pasti ini akan sangat-sangat berbahaya. Dan beberapa jam kemudian pada akhirnya mereka pun tiba di Gunung Futu. Dan setelah tiba di Gunung Futu, di sini Xilang dia pun langsung turun. Dan untuk Patua Sampan dia akan membawa token dari Xilang untuk dapat memeriksanya. Dan dia meninggalkan Xilang di tempat ini. Sedangkan untuk Xilang sendiri dia juga tahu kalau sepertinya ini akan sangat merepotkan. Namun di depan dari bangunan yang dimiliki oleh masternya, di sini Xilang dia juga tahu kalau sepertinya masternya ini adalah orang yang sangat-sangat perfeksionis. Karena bangunannya sangat rapi dan juga tertata dengan sangat-sangat presisi. Yang membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya ini akan sangat merepotkan.
Tapi ya sudahlah, karena memang nggak punya pilihan lain, di sini Xilang dia pun berlutut di depan dari kediaman dari masternya itu dan memberikan sebuah penghormatan. Dan untuk masternya ketika dia keluar di sini, Xilang dia agak sedikit terkejut ketika dia melihat kalau ternyata masternya adalah seorang wanita yang bentuknya aneh seperti zombie. Dan dia juga bertanya, apakah kau yang bernama Xilang, orang yang telah memberikan potret wajahnya sendiri, ucap dari wanita ini yang bernama Wu Chanzi, salah satu master yang dimiliki oleh Gunung Futu. Di sini Xilang dia agak sedikit ketakutan ketika dia melihat masternya itu, mengingat masternya baru datang aja udah bawa peso, yang tentunya itu membuat Xilang agak sedikit ketakutan. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau dirinya datang sejauh ribuan mil ke tempat ini untuk dapat menemui masternya ini, ucap dari Xilang. Tapi dia juga takut apa yang dibawa oleh masternya itu dia mau ngapain, pikir dari Xilang. Di sini Xilang dia juga mengatakan kalau dirinya datang ke tempat ini untuk membantu Gunung Futu mengalahkan Akademi Tianhe. Selain itu juga dia datang ke tempat ini untuk dapat membantu Gunung Futu menyelesaikan apa yang telah mereka temukan di dalam reruntuhan Godo. Jadi Xilang akan membantu Gunung Futu untuk dapat melakukannya, karena dia yakin dia memiliki ilmu pengetahuan yang dapat membantu Gunung Futu, ucap dari Xilang. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang di sini, masternya ternyata nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Xilang. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Xilang di sini, wanita ini dia nggak peduli dan dia mengatakan kepada Xilang kalau dia baru saja menyelesaikan penelitiannya dan dia membutuhkan objek penelitian, ucap dari dirinya yang langsung membawa Xilang dan dia langsung meletakkan Xilang di papan objek dan dia menyiapkan sebuah ramuan ajaib, di mana dia mengatakan kalau ini adalah ramuan ajaib yang telah ia temukan seperempat jam yang lalu. Jadi dia akan menggunakan Xilang sebagai bahan percobaan miliknya, ucap dari dirinya. Dan benar, tanpa pikir panjang dia langsung membedel Xilang, yang membuat Xilang dia pun panik ketika dia datang langsung dibedel dan langsung menjadi bahan percobaan orang lain, yang membuat Xilang dia pun berpikir kalau sepertinya itu adalah ramuan dari Gunung Futu yang berisi cacing gu, yang membuat Xilang dia sedikit khawatir karena cacing gu itu langsung bereaksi di dalam tubuh dari Xilang, yang membuat Xilang dia langsung bergejolak. Tapi Xilang dia juga tahu ini semua masih masuk dalam rencana dari dirinya, mengingat Xilang dia juga telah melakukan sebuah eksperimen dulu sebelum dia datang ke tempat ini. Xilang dia melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan cacing gu juga yang telah ia dapatkan. Dan di situ Xilang dia menggunakan plasmanya untuk dapat memeriksa kondisi dari cacing gu. Walaupun memang belum diinjeksikan langsung, di sini Xilang dia sempat mengujinya di tabung praktikum, dan ketika cacing gu mengenai plasma yang dimiliki oleh Xilang, ternyata semua cacing gu itu mereka hancur, yang membuat Xilang dia benar berpikir kalau sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Hanya saja Xilang dia belum pernah mencobanya langsung ke dalam tubuhnya sendiri, hanya menggunakan plasma yang ia ambil untuk dapat dites bersama dengan cacing gu. Tapi untuk diinjeksikan secara langsung itu masih belum pernah ia lakukan karena dia juga takut. Tapi untuk kali ini semuanya berbeda, dia baru datang langsung ditangkap dan dia dijadikan objek percobaan. Namun untuk masternya dia sangat-sangat senang ketika dia mendapatkan objek penelitian yang luar biasa, ucap dari dirinya, yang membuat Xilang dia hanya bisa pasrah ketika dia dijadikan bahan percobaan. Dan di sini untuk wanita ini sepertinya dia adalah seorang maniak peneliti. Waduh, dan bagaimana nasib dari Xilang? Apakah itu akan merubah garis keturunan dari Xilang yang sebelumnya dikenal sebagai manusia biasa, hanya mengandalkan otaknya aja, tapi kali ini dia dijadikan bahan percobaan? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xilang. Dan itu aja untuk part kali ini. Dan gua ini take voice-nya benar-benar effort ya coy. Ini 40 menit gua take voice-nya, padahal videonya nggak nyampe 20 menit. Edan. Dan itu aja, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.